lagi bersama Koja Kito, bekerja sambil bercerita. Nah, perkenalkan nama saya Ocha Nili Octavia dan di sebelah saya ada Kak Anita Febri Muslimah. Nah, di sini kita mau ngapain sih Kak? Di podcast pertama kita ini kita mau cerita kegiatan kita di desa dan di kota karena kita ini dari desa dan kota yang berbeda ya kan, Ca? Sangat berbeda. Nah, di sini Kak Anita mau cerita apa kira-kira? Di sini Anita mau cerita kegiatan Anita saat musim durian. Musim durian ya, Iya, sangat benar durian. banget. Jadi musim durian itu sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga Anita. Selain kami suka sama buah durian, tentunya dari hasil panen durian menghasilkan uang ya. Menghasilkan cuan ya. Iya, benar banget. Jadi ayah Anita itu pas pagi dia udah keliling di sekitar pohon-pohon durian buat nyari buah durian yang udah jatuh dan dikumpulin. Karena pas menjelang pagi itu buah duriannya tuh banyak banget yang berjatuhan. Banyak banget juga ya cuannya berarti. Iya, bener banget ya Kak Ocha. Ada sebagian yang dimakan sama keluarga dan juga ada yang dijual. Kira-kira kalau misalnya dijual berapa sih Kak harganya? Kalau harga durian kampung itu sekitar 15 sampai 20 ribuan kalau langsung ambil dari pohonnya. Kalau dijual lagi sama orangnya bisa sekitar 25 sampai 35 ribuan. Iya, lumayan ya. Iya, tapi kalau harga durian musangking kayak tembaga dan bawor itu harganya bisa sampai jutaan loh. Wow, jutaan ya? Iya, bener banget. Jadi sengaruh itu ya durian. Bener banget. Saat panen tuh ayah Anita itu selalu waspada sama monyet, tupai, dan hewan-hewan lainnya karena mereka itu suka banget makanin buah durian. Jadi ayah Anita itu suka asepin dan pakai senapan buat ngusir mereka. Seru ya jadi ya kalau ikut Iya, bener ayah banget. Anita. Ayah Anita juga suka teriak-teriak biar nakutin mereka. Teriak-teriak. Iya. Kalau lagi musim durian di Lubuk Linggau itu banyak banget orang yang jualan durian di pinggir-pinggir jalan. Jadi kalau kita keluar rumah nggak lepas dari pandangan ada orang jualan durian. Gitu ya. Ocha juga sering sih kalau misalnya musim durian tuh ke Linggau kayak sepanjang jalan tuh baunya durian semua. Iya, benar banget. Sampai-sampai kota Lubuk Linggau itu dijuluki sebagai kota durian loh, Ca. Oh iya ya. Soalnya Ocha juga pernah lihat kayak ada taman yang ada ininya Kak. Ada buah duriannya. Ya, patung durian. Iya, benar banget, Ca. Jadi kota Lubuk Linggau itu dijuluki sebagai kota Lubuk Linggau. Iya. Ternyata kota seru durian. banget ya. Iya, bener banget. Kalau kata Ocha juga sih seru. Soalnya kalau di dosen juga pernah sih kayak gitu. Apalagi kalau kita tuh dapat langsung dari pohonnya, gitu Iya, kan Kak. jadi Kayak nunggu, seru banget kan. Nunggu lama. Iya. Tapi hasilnya tuh memuaskan banget. Kayak ada kepuasan tersendiri Iya, nggak bener sih? banget. Iya, bener banget. Karena kita dapat dari pohonnya langsung, terus kita nunggu. Seru Jadi banget di ya. sini Ocha juga mau cerita kegiatan Ocha pas apa nih? Nah, kalau misalnya di desa Ocha tuh biasanya tuh ada musim yang dimana musimnya tuh nanam padi. Nah, padi. iya nanam padi tuh kayak kita tuh sedesa tuh kayak semuanya berdirian nanam padi gitu. Wow, seru banget ya. Iya seru, kayak Ocha tuh dulu waktu kecil suka ikut ayah Ocha karena ayah Ocha tuh ngebajak sawah gitu Kak Anita. Pakai traktor. Iya, iya. Nah jadi Ocha tuh sering ikut sampai badan Ocha tuh lumpur semua. Tapi seru karena di situ Ocha bisa nangkep ikan Kak. Iya, Ada ikannya biasanya kan. Jadi Ocha bisa nangkep ikan. Nah nanti kalau misalnya musim padi itu kita nanam bibit padinya. Oh, nanam sendiri itu? Iya nanam sendiri. Jadi ada gabah tuh ditanam. Nah abis ditanam nanti dia tumbuh jadi ini padi. Tapi padinya tuh masih kecil-kecil. Belum ditanam. Kayak kalau misalnya udah agak besar tuh kita cabutin lagi. Dan tuh kita tanam, baru kita tanam. Nah nanti kalau misalnya udah ditanam itu biasanya ada tumbuh biji-biji kan, biji Iya, padi iya, tuh. benar banget. Nah biasanya kalau biji padi yang udah tumbuh tuh Kak suka ada ini apa namanya, ini apa kayak burung, Oh, iya, tikus itu kan Iya. dia tuh sering merusak tanaman padi gitu. Jadi Jadi suka kalau bikin patung yang kayak pakai iya, batu itu ya, ya, kayak orang. patung
tengah orang-orangan. Jadi di situ Ocha tuh kalau setiap pagi kalau nggak sekolah hari Minggu itu paginya tuh Ocha udah di sawah, udah setia di sawah. Ocha teriak-teriak ngusir itu. Seru banget ya Ca kayaknya. Dan tuh kalau sore juga karena Ocha tuh dulu sering ke sawah kalau kecil. Karena di situ kan di desa Ocha juga ekonominya di sawah terus biasanya. Jadi Ocha sering ke sawah. Di sana Ocha juga nggak sendirian. Banyak teman-teman Ocha di situ. Jadi Ocha tuh rame-rame ngegusah ini burung. Ini ada tikus. Jadi seru banget pokoknya sambil teriak-teriak kayak nggak inget waktu, nggak inget hari, panas. Jadi kita tuh kayak seneng gitu, ada kepuasan tersendiri gitu. Iya benar banget. Nah, terus kalau misalnya padinya tuh udah mulai menguning, biasanya tuh kan dipanen ya Kak ya. Benar banget. Nah, kalau dipanen tuh Kak, biasanya kita tuh kayak misahin biji padinya dari tangkainya, dari tangkai padinya sebelum dijemur kan. Iya. Nah, jadi kalau sebelum dipisahin itu biasanya di sawah itu kami ada lokasi. Nah, di situ nanti mulai dipisahin tuh Kak biji dari batangnya. Oh gitu ya. Iya seru pokoknya. Nah yang paling part terserunya tuh kalau kita udah ngelepasi biji-bijinya tuh dari tangkainya, kita bisa loh Kak buat trompetan dari tangkai padi tuh. Iya, jadi kadang Ocha buat banyak banget sama teman-teman Ocha. Ocha bawa ke desa, ke rumah. Nanti kalau misalnya udah dibawa kan itu suka layu. Jadi kadang Ocha suka sedih karena buatnya itu loh penuh effort. Susah ya. Iya, karena dia tuh harus dipotong. Kalau potongannya nggak bener nggak keluar bunyinya. Oh, BTW Ocha dari desa mana nih? Ocha itu dari desa Sukamana. Oh, Sukamana. Iya, di Musirawas Kak. Iya, kayaknya seru banget ya Ca. Iya seru, kadangan sambil gatel, tapi jadi seru karena ada temen-temennya. Iya seru, karena di situ bukan Ocha sendiri, banyak. Iya. Nah terus kalau misalnya udah dilepasin biji dari tangkai padinya tuh biasanya dijemur sebelum digiling. Oh, dijemur dulu ya? Iya dijemur supaya kulitnya tuh bisa mengelupas Kak. Nanti kalau misalnya udah digiling, nanti kelihatan tuh ini berasnya. Ya. Jadi kalau sebelum dikupas tuh biasanya padinya tuh warnanya kuning. Nah nanti kalau udah dijemur tuh biasanya warnanya agak kecoklatan gitu. Habis itu digiling, baru deh nanti ada terpisah gabah sama berasnya. Disitulah rumit banget sih sebenarnya kalau kita buat beras. Jadi jangan sia-siain beras ya. Iya benar jangan buang-buang banget. makanan. Lumayan lama ya prosesnya Ca. Lama, lumayan sih, menguras tenaga juga. Kira-kira itu berapa bulan Ca? Sekitar 5 bulan sampai 6 bulan kalau Dengar tuh guys, sesusah itu loh. Iya, makanya jangan buang-buang nasi. Kita harus menghargai setiap makanan, ya kan Kak? Iya, benar banget. Ternyata seru itu ya teman-teman kalau kita cerita kegiatan kita dengan desa dan kota yang berbeda. Iya, seru ya. Jadi kita itu nggak boleh minder ya teman-teman kalau misalnya kita berbeda kota sama desa, karena biasanya kalau kita berbeda dari kota dan desa itu bisa mempersatukan kita kayak gitu ya kan ya. Iya, bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita lagi, kan seru ya Kak ya. Iya, jadi jangan pernah insecure ya guys, walaupun kalian dari desa, kalian minder, ih aku dari desa nih, dia dari kota. Iya, jangan gitu. Itu nggak menghambat untuk kita menjadi berkembang ya Kak ya. Iya, benar banget. Karena dari sini kita juga bisa sharing-sharing ya. Kita bisa tahu loh, oh ternyata Lubuk Linggau itu dijuluki kota durian loh gitu Iya, kan. kita jadi tahu perbedaannya dan persamaannya ya kan Kak Ocha. Iya. Nah, mungkin segini dulu cerita-cerita kita hari ini. Kalau ada waktu lagi kita cerita-cerita bareng lagi ya teman-teman. Iya dong, pastinya. Jadi sampai di sini dulu. Bye bye.